Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delna Yusmita dengan NIM 20233016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas tentang pemetaan dan perhitungan potensi daerah. Tugas yang pertama, retribusi penerimaan di Kota Melintang tahun 2013 sampai 2016. Berikut data-data dari retribusi tersebut. Pertanyaannya, tentukan estimasi retribusi objek wisata tahun 2017 dengan metode 1. SMA atau asumsi dengan menggunakan 4 tahun yang menjadi dasar perhitungan. Jawaban dari soal nomor 1. Jadi, dengan menggunakan retribusi objek wisata dari tahun 2013 sampai tahun 2016, yaitu dengan menambahkan data dari retribusi tahun 2013, yaitu 152 juta tambah 150 juta, ditambah 160 juta, dan ditambah 165 juta, kemudian dibagi dengan 4 tahun yang menjadi dasar perhitungan tersebut, kemudian didapat dengan hasil 627 juta dan diperoleh rata-rata sebesar 156.750.000. Jadi jika menggunakan data tahun 2013 sampai tahun 2016, retribusi 2017 adalah sebesar 156.750.000. Kemudian pertanyaan kedua, eksponensial smoothing dengan damping faktor 0,7. Berikut penjelasan dari pertanyaan nomor 2. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, transformasi moving average atau TMA. Berikut tampilan penjelasan dari jawaban nomor 3. Jadi, prediksi pendapatannya adalah 165 juta dikali 4.333.333.333.333.3 sama dengan 169.333.333.3. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu mencari metode kuadrat terkecil apabila diketahui realisasi retribusi objek wisata tahun 2017 adalah 166 juta. Maka metode estimasi manakah yang mendekati keakuratannya? Berikut tampilan penjelasan dari jawaban nomor 4. Jadi persamaan trennya yaitu Y sama dengan 156.750.000 ditambah dengan 2.450.000. Dan penjualan dari tahun 2017, Y sama dengan 156.750.000 ditambah dengan 2.450.000, didapat Y sama dengan 156.750.000 tambah 12.250.000. Dan hasilnya Y sama dengan 169 juta. Maka jika diketahui reduksi objek wisata tahun 2017 adalah 166 juta dan metode kuadrat kecil lebih mendekati keakuratannya. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut data-datanya. Pertanyaannya, lakukanlah pemetaan potensi retribusi. Selanjutnya, penjelasan tugas dari soal nomor 2, yaitu lakukan pemetaan potensi retribusi untuk semua jenis retribusi di atas dengan menggunakan tipologi Classen. Berdasarkan jawaban di atas, berapa persenkah yang berada pada posisi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang?
Pertama kita cari dulu dengan menggunakan tipologi Krashen. Yang pertama retribusi pasar. Yang retribusi pasar tahun 2013 dengan rumus Y/I per Y sama dengan retribusi pasar pada tahun 2013 per dibagi rata-rata retribusi pada tahun 2013 dengan nilai 220 per 132,83 dengan hasil 1,656. Dan pada tahun 2014 Y1 per Y atau retribusi pasar 2014 per rata-rata retribusi tahun 2014 dengan nilai 228 dibagi dengan 138,3 dengan hasil 1,648. Yang selanjutnya delta YI per delta Y sama dengan jumlah retribusi pasar tahun 2014 kurang jumlah retribusi pasar tahun 2013 bagi jumlah retribusi pasar pada tahun 2013 per jumlah semua retribusi tahun 2014 dikurang jumlah semua retribusi tahun 2013 per jumlah semua retribusi tahun 2013 dengan nilai 228 kurang 220 dibagi dengan 220 per 830 kurang 797 dibagi 797 dengan nilai 0,036 dibagi dengan 0,041 dengan hasil 0,878. Berikut cara mencari jawaban untuk selanjutnya pada tahun 2015 dan tahun 2017. Selanjutnya, retribusi parkir di tepi jalan umum. Penjelasan ini sama dengan retribusi pasar, yaitu mencari Y per Y dan delta YI per delta Y. Jadi untuk tahun 2013, untuk menghitung semua retribusi dari retribusi pasar sampai dengan retribusi izin mendirikan bangunan sama dengan penjelasan dari mencari retribusi pasar di atas. Yang selanjutnya yaitu cara menghitung atau mencari persen yang berada pada posisi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang dari masing-masing retribusi di atas. Yang pertama ada retribusi pasar. Rata-ratanya YI per Y sama dengan 1,653. Dengan cara mencari rata-rata di atas, kita menjumlahkan hasil dari rata-rata retribusi pasar. Kemudian dibagi dengan Y. Dan selanjutnya mencari delta, rata-rata delta Y per I per delta Y dengan hasil 0,874. Maka diperoleh proporsi besar sama 1 dan pertumbuhan kecil sama 1 sehingga retribusi pasar berada pada proporsi potensial. Kemudian yang kedua, retribusi parkir di tepi jalan umum. Rata-rata YI per Y sama dengan 0,8825 dan rata-rata selanjutnya delta Y per I per delta Y sama dengan 1,143. Maka diperoleh proporsi kecil sama 1 dan pertumbuhan besar sama 1 sehingga retribusi parkir di tepi jalan umum berada pada proporsi berkembang. Selanjutnya, retribusi parkir rata-rata 0,7995 dan rata-rata 0,583. Maka diperoleh proporsi kecil sama 1 dan pertumbuhan kecil sama 1 sehingga retribusi parkir berada pada proporsi terbelakang.
Retribusi yang keempat, retribusi objek wisata. Rata-ratanya 1,09875 dan 0,5. Maka diperoleh proporsi besar sama 1 dan pertumbuhan kecil sama dengan 1. Sehingga retribusi objek wisata berada pada posisi potensial. Retribusi izin bangunan. Yang kelima, retribusi izin gangguan. Rata-ratanya 0,68 dan 1,123, maka diperoleh proporsi kecil sama 1 dan pertumbuhan besar sama 1, sehingga retribusi izin gangguan berada pada posisi berkembang. Dan yang keenam, retribusi IMB. Rata-ratanya 0,86 dan 2,023. Maka diperoleh proporsi kecil sama 1 dan pertumbuhan besar sama 1, sehingga retribusi IMB berada pada posisi berkembang. Jadi dapat kita peroleh prima 0%, potensial 30%, berkembang 50%, dan terbelakang 20%. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu penjelasannya. Pertanyaannya, buatkanlah contoh menghitung potensi retribusi pasar. Berikut tampilan tentang contoh retribusi pasar. Yang kedua, contoh retribusi parkir di tepi jalan umum. Berikut contoh dari penjelasan retribusi parkir di tepi jalan umum. Yang A, untuk jalan Imam Bonjol bagian kiri. Berikut penjelasan dari untuk mencari jalan Imam Bonjol bagian kiri dan jalan Imam Bonjol bagian kanan. Soal selanjutnya, buatkanlah contoh menghitung potensi retribusi terminal. Berikut tampilan dari contoh retribusi terminal. Baiklah, dari presentasi yang saya berikan semoga bermanfaat. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.